berusia 65 tahun. Amin. Satu usia pensiun sebagai dosen. Amin. Kalau sebagai pendeta itu pensiunnya 60 tahun di GKI di Tanah Papua. Tapi karena dosen sehingga 65 tahun pensiun. Saya mulai bekerja usia 24 tahun. Ya, ditabiskan 18 Juni 1985. Dan dari situlah saya mulai bekerja, terutama ditempatkan di STT GKI. Sampai hari ini pensiun 65 tahun. Amin. Jadi saya menghabiskan waktu 41 tahun bekerja sebagai pendeta GKI Amin. dan dosen STT GKI. 41 tahun. Serasa belum apa-apa begitu. Belum merasa sudah harus pensiun begitu. Sebab semangat masih bernyala-nyala. Semangat untuk mengajar, ya, untuk berkhotbah, untuk bekerja masih tinggi begitu. Sehingga walaupun secara formal 65 tahun itu pensiun, tapi saya masih tetap akan melayani Tuhan. Dan STT sendiri masih memasukkan saya di jadwal mengajar semester ini, tapi tentu tidak lagi terdaftar dalam beban studi dosen sebab sudah pensiun, akan memakai nama dosen lain. Ya, pengalaman saya sangat indah ya, hidup bersama dengan Tuhan. Saya terlahir dalam keluarga penginjil juga, karena opa saya itu seorang penginjil yang datang dari Maluku tahun 1908 dan bekerja di daerah Teluk Dore bersama Pak Hassel dan teman-teman 1908. Lalu beliau juga mengabarkan Injil di sekitar Numfor, Sorong, dan juga membuka Wadibu Biak Timur. Itu kampung yang pada waktu itu dikenal kampung Suanggi. Tapi opa saya pertama kali sebagai guru masuk di kampung Wadibu Biak Timur, bekerja di situ, sehingga sudah 100 tahun lebih sejarah pekabaran Injil di Wadibu itu. Dan orang Wadibu menempatkan Prabu Batu Putih sebagai keret ke-23 dalam masyarakat Wadibu, diterima benar-benar sebagai keluarga dan memberikan beberapa hektar tanah bagi kami. Tapi tentu tujuan kami bukan mencari tanah. Sama seperti opa saya datang tidak untuk mencari tanah atau mencari harta, tapi membawa Injil Tuhan Yesus Kristus. Dari situlah kami ada di Papua, dan anak cucu lahir dan bekerja di tanah Papua, sehingga kami tidak punya apa-apa di Maluku. Keluar dan meninggalkan semua. Jadi kalau bicara pulang kampung, rindu kampung halaman, yang mana? Tidak ada apa-apa. Juga saudara hampir tidak lagi dikenal. Tapi sama seperti Yesus berjanji bahwa barang siapa meninggalkan ayahnya, ibunya, tanahnya, kakaknya, adiknya, akan diberikan berkali-kali lipat. Dan kami mengalami hal itu. Kami memiliki saudara-saudara baru di tanah Papua, yakni saudara-saudara di dalam Tuhan. Contohnya orang-orang Wadibu yang menerima kami sebagai keluarga, tapi juga semua saudara ini adalah saudara kami. Dan GKI, suatu gereja yang sangat injili, yang terbuka untuk menerima semua saudara. Jadi selama bekerja 41 tahun di GKI di tanah Papua, saya sangat berbahagia karena bisa berbagi ilmu, bisa berbagi berita sukacita dengan banyak orang,
banyak suku bangsa, karena Tuhan memanggil. Saya selalu berkeyakinan bahwa Tuhan memanggil saya, menempatkan saya di GKI, di STFT GKI. Karena itu saya harus bekerja sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, sebelum Tuhan memanggil saya pulang. Jadi 65 tahun ini satu sukacita. Saya juga sudah dari tahun lalu saya sudah mempersiapkan diri untuk masa persiapan pensiun, dengan tidak lagi menerima jabatan-jabatan struktural. Saya cukup mengajar, itu cukup membantu. Ini saya bagi pengalaman supaya teman-teman yang juga akan memasuki masa pensiun perlu mempersiapkan diri. Sebab kalau kita terus dengan kegiatan yang sangat banyak dan tiba-tiba berhenti, itu kita kecewa, kita agak frustasi gitu. Tapi harus perlahan-lahan melepaskan tanggung jawab yang besar sampai tiba saatnya dan kita biasa-biasa saja. Ya, menerimanya secara rela, tidak terpaksa. Terima kenyataan bahwa memang saya sudah umur 65 dan saya sudah harus berhenti menjadi dosen tetap. Saya membantu mengajar tetapi memakai nama dosen lain. Dan sudah ada ribuan kader saya yang tersebar di seluruh tanah Papua, ataupun sudah pergi bekerja di luar tanah Papua, jadi tentara, jadi pegawai negeri, jadi apa saja. Itu kebanggaan saya, bahwa harta tidak ada, tapi kader-kader banyak. Saya kemana saja di seluruh Papua ini, cari saja pastori, masih tinggal di situ. Tidak perlu cari hotel, cari pastori. Wah, pelayanannya luar biasa karena punya alumni-alumni di sana. Dan pengalaman saya bahwa kalau kita bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan, kita percaya penyertaannya, tidak ada yang susah. Dan kita tidak takut menghadapi apapun. Harus berjalan lurus, punya integritas. Walaupun dibenci ataupun tidak disenangi, ditolak, tapi kalau kita punya integritas, taat pada Tuhan, maka ada keberanian dan perlindungan yang luar biasa. Sehingga kader-kader GKI juga belajar berintegritas, jangan bimbang. Sekali kita memilih, kita terus memilih, Tuhan menyertai. Sebagai keluarga, saya juga bahagia bersama dengan suami, 2 orang anak, dan 3 cucu. Ada juga Calvin, cucu kami, yang memberi banyak sukacita. Kami juga punya saudara-saudara lain dalam rumah untuk membahagiakan. Anak-anak bisa hidup baik. Saya percaya janji Tuhan bahwa Tuhan memberkati. Engkau meninggalkan mamamu, bapakmu, tanahmu, saudara laki-laki, saudara perempuan, Tuhan memberikan 100 kali lipat sekarang ini, tapi juga memberikan kota kemenangan di sorga. Itu janji Tuhan dan saya pegang. Sehingga saya sering bilang juga pada mahasiswa, kalau Yesus mau datang sekarang juga saya siap. Dan saya senang sekali kalau Yesus sudah datang secepat. Karena percaya. Kesaksian berikutnya, dalam karya saya, suami saya sangat mendukung. Dia sangat mendukung. Saya pergi sekolah bertahun-tahun meninggalkan dia, tapi dia menunggu. Kalau tidak menunggu, saya pecat juga. Itu Ibu Yemi tahu kisah kami waktu masih pacaran. Dan Ibu Yemi juga itu penopang. Penopang waktu kami masih pacaran. Kami pacaran 10 tahun, kemudian menikah. Dan Pak Eli itu suami yang sangat mendukung pekerjaan saya. Ini kapan saja dengan siapapun, dia tidak pernah cemburu ataupun marah
sabar menunggu. Sehingga saya tidak pernah merasa tertekan begitu untuk saya harus melayani sampai sudah jam sekian nanti dia marah, itu tidak. Karena seorang yang sangat mencintai Tuhan, karena itu mencintai pekerjaan saya juga. Dan pengkritik khotbah yang baik. Sebelum saya berkhotbah, saya bilang dengar dulu, saya mau bicara begini, ada input. Selalu memberi input, juga memberi kritik untuk saya. Terutama aspek-aspek sosial juga. Amin. Kritik. Jadi terima kasih kepada Bapak Eli. Itu tanpa suami seperti ini saya tidak bisa sukses seperti ini. Ya. Kalau dibilang woman behind the gun, ini man behind the gun. Ya, sangat memahami. Terima kasih juga buat anak-anak. Saya punya anak 2, bisa Bupati. Dia sekarang bekerja di RSUP sebagai tenaga administrasi. Dan saya punya anak Florencia Bupati, dia dokter spesialis radiologi di Profita, rumah sakit Profita. Suaminya subspesialis saraf di RSUP, tapi juga di Bayangkara dan Profita. Dan bagi saya itu yang Tuhan janji itu tidak akan berkekurangan karena taat pada Tuhan. Jadi semua kader GMKI taat pada Tuhan dan lihatlah buah-buah dari pekerjaan Tuhan. Demikian kesaksian saya tetap semangat bekerja untuk Tuhan sampai